Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikolaus Sambungan Tenunggulu. Saya mengajar di STT Soteria Purwokerto. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai tangga keselamatan yang saya ambil dalam buku Inspirasi Kalbu 3 yang ditulis oleh Hendy. Tujuannya adalah supaya orang-orang mengenal Kristus dan mengikut Dia. Tangga keselamatan. Objek teologi adalah Allah. Yang paling tahu tentang Allah adalah Anak Tunggal Allah. Anak Tunggal Allah datang dan berasal dari Allah. Kita bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 42. Anak Tunggal Allah adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 untuk menyatakan siapa Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Apa yang Allah firmankan adalah tentang dirinya sendiri. Kita bisa baca dalam Ibrani 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Allah berfirman melalui logosnya. Inilah yang ditangkap oleh para nabi. Atau nabi lebih dari satu, setiap nabi menangkap tidak utuh, masing-masing sebagian firman Allah. Pada zaman akhir, logos yang jadi manusia. Itulah sebabnya Yesus Kristus juga disebut nabi, sebab Dia yang mewahyukan tentang Allah. Dia adalah nabi yang terakhir. Karena di dalam Dia semua logos itu telah ada, semua utuh di dalam Dia. Bagaimana manusia bisa belajar tentang Allah? Manusia sendiri adalah terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah adalah Yesus Kristus. Dia adalah prototipe manusia. Sebab itu di dalam diri manusia ada suatu pengetahuan dasar tentang Allah. Namun karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, kita bisa baca dalam Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat yang ke-12 dan 15. Sehingga terang kemuliaan Allah yang awalnya menyelimuti manusia menjadi hilang dan digantikan dengan pakaian kulit binatang. Kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21. Pakaian kulit binatang itu menunjukkan adanya korban binatang yang disembelih untuk menutupi ketelanjangan manusia, yaitu dosa manusia. Dosa ini yang telah disingkirkan oleh korban Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, sehingga setiap orang yang berpakaian korban Kristus ini akan kembali pulih, yaitu diselimuti terang kemuliaan Allah karena korban Kristus. Bagaimana kondisi manusia yang hidup sebelum Kristus dan di luar Kristus? Mereka telah punya pengetahuan dasar tersebut. Para nabi menangkap sebagian firman Allah. Manusia sebelum Kristus hanya bisa menangkap bayang-bayang dari wujud aslinya, yaitu Kristus. Bisa kita baca dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Sebagai contoh, Musa menulis hukum Taurat, tabernakel, dan nubuat-nubuat para nabi adalah bayangan dari Kristus yang akan datang. Begitu juga dengan manusia di luar bangsa Israel, katakanlah Lausi yang mengajarkan tentang Tao yang berarti the way. Tao tidak bisa didefinisikan, tetapi menciptakan segala sesuatu. Lausi mengajarkan Tao, tetapi ia tidak tahu bahwa Tao telah menjadi manusia. Lausi bisa menangkap bercak kebenaran itu, tetapi belum seutuhnya. Manusia yang hidup setelah Kristus, tetapi di luar Kristus, dia tetap akan menindas kebenaran itu kelaliman sebab dia belum berpakaian Kristus. Dan efek yang terjadi adalah seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Basic knowledge itu ditindas oleh dosa kejahatan manusia, dan manusia hidup dalam kejahatan. Manusia ada dalam kegelapan dan binasa. Sebab walaupun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Firman jadi manusia untuk mencerahkan manusia tentang Allah. Sebab itu, kita manusia harus hidup di dalam firman yang jadi manusia itu dengan jalan dibaptis di dalam Kristus, sehingga mengalami kelahiran kembali menjadi ciptaan atau manusia baru yang mengenal Allah.
Ada sebuah ilustrasi, seseorang jatuh ke dalam sumur. Bagaimana orang tersebut keluar dari sumur? Usaha dari bawah atau pertolongan dari atas? Seberapa kerasnya usaha orang itu, dari bawah tidak akan pernah ia naik ke atas. Satu-satunya jalan adalah ada pertolongan dari atas. Ada yang menyalurkan tali atau tangga ke dalam sumur itu. Begitu juga arti keselamatan atau kelahiran baru itu. Tali atau tangga adalah pertolongan Allah kepada manusia. Tali atau tangga itu adalah wujud kasih Allah atau anugerah Allah kepada kita manusia berdosa. Tali atau tangga itu adalah Yesus Kristus, firman Allah yang menjelma jadi manusia. Ketika tali atau tangga itu diturunkan ke dalam sumur, maka kita bisa diselamatkan dengan jalan memegang tali itu dan memanjatnya. Memegang tali dan memanjatnya itulah iman kita merespon anugerah Allah. Tanpa iman maka kita masih tetap di dalam sumur. Jika menolak memegang tali itu, maka tidak ada bagi jalan lain kita bisa keluar dari sumur. Iman bukan hanya memegang tali atau tangga itu tanpa berusaha memanjat. Iman harus disertai atau ditampakkan memanjat ke atas supaya ia bisa keluar dari sumur melihat terang kehidupan lagi. Iman harus disertai atau ditambahkan atau dikerjakan dengan perbuatan-perbuatan sehingga jadi iman yang hidup. Kita bisa baca dalam Yohanes 2 ayat yang ke-17. Rasul Petrus menjelaskan iman harus disertai memanjat anak tangga itu, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih persaudaraan, dan kasih kepada semua orang. Bisa kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ketika kita memegang tangga itu dan memanjat ke atas, maka kita sedang mengerjakan keselamatan yang Allah berikan langkah demi langkah. Keselamatan dikerjakan step by step menuju kepada terang, melihat terang, dan kita menyatu dengan terang itu. Menjadi serupa Kristus adalah tujuan akhir kita memanjat tangga keselamatan itu. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Memegang tangga dan memanjatnya adalah simbol dari iman dan perbuatan. Dan tangga itu sendiri adalah Kristus, sehingga iman dan perbuatan kita adalah melalui anak tangga Kristus di dalam Roh Kudus. Dan semua itu berasal dari Allah. Ketika Allah telah memberikan jalan kepada kita untuk kembali kepadanya, ternyata melalui iman dan perbuatan di dalam Kristus, tangga keselamatan itu harus kita pegang dan panjat. Kristus harus kita pegang dan panjat setiap hari dengan cara menambahkan iman pada perbuatan-perbuatan sebagai wujud kita bekerja atau mengerjakan keselamatan yang Allah telah berikan. Allah terus bekerja, maka kita terus bekerja. Tangga keselamatan itu telah jelas di hadapan kita, bukan lagi bayang-bayang. Sebab itu harus kita saksikan, beritakan, dan tuliskan kepada semua orang supaya terjadi persekutuan antara kita dengan Bapa dan Anak dalam Roh Kudus seperti yang dialami oleh para rasul. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Begitu juga kita melihat terang itu dengan mata batin kita atau nus, sehingga kita mengalami seperti yang dialami para rasul. Kita harus menghadirkan atau membawa tangga keselamatan itu di setiap sumur seseorang yang kita kenal supaya ia juga beroleh keselamatan dari Allah. Demikian pembahasan kita mengenai tangga keselamatan, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.